Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani sore Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 17 Februari 2024. Dan hari ini kita akan membahas mengenai makan bergizi gratis atau pelaksanaan MBG di Provinsi Jambi yang sudah di-launching mulai hari ini. Dua narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Kepala Sekolah SMAN 10 Kota Jambi, Ibu Nova Deswita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah hadir. Ini dari sekolah atau dari mana tadi Bu? Dari sekolah Pak langsung. Oh, SMA sekarang pulang jam berapa ya Bu? Pulang jam 15.45. 15, masuknya jam 7. Jam 7. Pulang Iya. jam 15.45. Iya. Oh, sorry sekali ya. Iya, karena kita full day Pak. Oh, full day. Full day. Jadi hari Sabtu nggak masuk sekolah. Oke, baik. Jadi Senin sampai Jumat aja. Iya, Senin sampai Sabtunya Jumat. libur. Jadi pulangnya jam 15.45. Jadi Iya. tadi dari sekolah langsung Bu ya. Langsung dari sekolah, habis sholat langsung ke sini. Baik, terima kasih Bu. Siap. Dan narasumber yang kedua ada salah satu siswi dari SMAN 10 yaitu Givea Natali. Apa kabar Givea? Baik, Pak. Baik, terima kasih. Tadi sudah mulai nyicip ya Sudah. MBG-nya ya. Sudah. Oke, nanti kita perdalam, tapi sebelum itu kita saksikan prolog berikut ini pemirsa. Hari ini pelaksanaan makan bergizi gratis MBG tahap pertama di Provinsi Jambi baru dimulai. Pelaksanaan MBG baru dilaksanakan di 2 titik dari 7 titik yang direncanakan sebelumnya, yakni Kota Jambi dan Muaro Jambi. Pelaksanaan MBG menyasar 6.276 orang penerima manfaat di wilayah Kecamatan Telanepura Kota Jambi dan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Di Kecamatan Telanepura Kota Jambi ada 3.518 penerima manfaat yang tersebar di 14 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA sederajat dan 1 posyandu. Sementara di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, program MBG menyasar ke 2.758 orang penerima manfaat yang tersebar di 20 sekolah dari PAUD hingga SMA dan sederajat. Gubernur Al-Haris mengatakan penyelenggaraan MBG pada hari pertama secara umum berlangsung lancar tanpa ada keluhan dari siswa-siswi penerima. Penyelenggaraan program MBG di daerah hanya memerlukan penyesuaian bagi para penerima manfaat agar dapat dijalankan secara optimal. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat mengawasi dan mengawal program pemerintah pusat ini agar dapat terlaksana sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Ya, mungkin kita mulai biasakan dengan anak-anak kita, dan insya Allah saya lihat kalau prosesnya seperti ini bisa lancar. Saya kira tinggal juga kita awasi sama-sama ya, sehingga mungkin ketepatan jam datangnya nasi jam berapa gitu kan. Nah, menunya juga, variasi menunya juga saya kira ini perlu, sehingga membuat selera anak-anak kita ada. Pelaksanaan MBG ini disambut antusias oleh para orang tua dan siswa penerima manfaat. Menu yang bervariasi membuat para siswa penerima manfaat ini begitu lahap menyantap makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Daniel Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Ya, tadi pemirsa prolog launching MBG di Provinsi Jambi di 2 titik di Kota Jambi dan di Kabupaten Muaro Jambi yang langsung juga dihadiri oleh Gubernur dan Forkompinda, ada Pak Kapolda dan Pak Danrem dan beberapa jajaran tadi. Dan SMA 10 adalah salah satu penerima manfaat dari MBG ini ya, betul ya Bu Givea? Dan hari ini adalah hari pertama. Bagaimana Bu tadi ceritanya Bu? Hari ini adalah hari pertama itu pelaksanaan MBG. Itu makanan bergizi untuk anak-anak siswa SMA 10 Kota Jambi. Kami sangat antusias sekali dan juga kami sangat bersyukur SMA 10 adalah sebagai yang pertama penerimaan makan bergizi ini. Jadi anak-anak juga antusias semua untuk menerima paket yang diantarkan ke sekolah hari ini. Okay. Ya. Ada berapa siswa-siswi Bu totalnya? Berarti kelas 1, 2, 3 Bu ya? Ya.
istilahnya kelas berapa Bu? 10, 11, 12 ya Ya, sekarang ya? sekarang istilahnya kelas 10, 11, dan 12. Kelas 10, 11, 12. Ada berapa Ya. siswa-siswi Bu totalnya? Jumlah total semuanya itu di 841 orang. 841. Iya. Oke. Nah, awalnya gimana Bu? Sampai kemudian hari ini, apakah ada tim dari mana gitu yang datang mendata atau apa gitu? Yang pertama kali yang datang itu adalah dari Babin Kantipmas Polisi ya? dan Babinsa. Oh, Babinsa. Oke. Itu meminta data kita, berapa jumlah total semua anak. Nah, kemudian 2 hari Itu kemudian, kapan Bu? ya? Sudah lama? Sebulan yang lalu atau? Enggak, seminggu yang lalu sebelum ini launchingnya Oh, dimunculkan. baru seminggu yang lalu berarti Ya, minta datanya. iya. Oke. Kemudian itu adalah badan penyelenggara juga, dari Badan Gizi Nasional, perwakilannya yang di Provinsi Jambi juga sudah minta data ke kita. Badan yang penyedia makanan ini. Dia menanyakan jumlah total anak berapa semuanya. Itu aja Bu yang ditanyakan, jumlah anaknya atau ada apa lagi yang ditanyakan? Iya, yang pertama kali dia minta jumlah anak totalnya berapa semua. Itu yang datang ke sekolah. Oke. Ya. Ibu SMA-nya bisa menjadikan tidak semua, belum semua gitu Pak ya, belum Iya. semua SMA di Kota Jambi yang menerima manfaat ini. Nah, Iya. SMA 10 salah satunya. Iya. Ceritanya gimana Bu? Apakah mengajukan atau tiba-tiba aja kemudian siapa yang memilih SMA 10 gitu maksudnya? Kami kan sebenarnya menerima dan kami juga itu mendukung Jadi semua tidak tahu ya? program-program pemerintah. Oh, tiba-tiba siapa yang menginformasikan pertama kali SMA Iya, yang 10? Babin. Oh, Babin. Babin itu meminta data kita bahwa SMA 10 itu dapat makan bergizi gitu. Nah, kemudian 2 hari kemudian baru datang yang dari penyelenggara. Disitulah kami yakin bahwa SMA 10 itu pertama untuk penerimaan makanan bergizi ini. Oke. Gitu. Kami Nah, sangat Bu, mendukung. Oke. Ya. Apa respon siswa waktu tahu bahwa SMA 10 ini? Ya, siswa itu sudah tahu duluan. Bersenang hati mereka. Tahu duluan, kapan Bu nasi ininya? Kapan makan bergizinya datang ke SMA ini, katanya gitu. Jadi mereka sangat antusias dan sangat senang sekali. Jadi belum ada info yang lain-lain, mereka udah tahu duluan bahwa SMA 10 itu dapat gitu. Dia dengan senang menerimanya, Pak. Oke. Sangat senang. Dan hari ini yang pertama Bu ya? Hari ini pertama sekali. Bu, persiapannya apa Bu kemarin pada saat sudah Ibu mengetahui gitu kan? Iya. Dan bahwa SMA ini akan menjadi penerima manfaat Iya. dengan 800-an tadi siswa-siswi Bu ya. Apa Iya. persiapan dari SMA 10? Kami setelah adanya dari Babin datang, kemudian dari Badan Penyelenggara juga datang. Nah, setelah itu kami kumpul bersama, bermusyawarah gitu tekniknya seperti apa. Jadi kami para wakil dulu berkumpul, kemudian besoknya kami kumpulkan juga semua wali kelas. Kemudian kami juga bentuk tim di sekolah itu. Timnya itu nanti yang akan menyalurkan sebagai koordinasinya atau koordinatornya, yang kelas 10 siapa, yang kelas 11 siapa, nanti yang kelas 12 siapa. Ya gitu. Jadi besoknya kita kumpulkan semua wali kelas. Nah, jadi wali kelas juga bisa mengambil data anak-anaknya pagi absennya berapa orang yang hadir, misalnya gitu. Nanti baru dikembalikan kepada tim koordinator seperti itu. Oke. Bu, kalau tadi saya lihat malah dinas pendidikan tidak ada memberikan informasi ya? Atau bagaimana Bu koordinasi dengan dinas? Koordinasi itu Bapak Kadis sebelumnya koordinasi terus dengan saya. Ya, saya tetap pantau Bu Nova katanya. Besok saya akan turun. Maksudnya yang Hari ini. menginformasikan pertama kali bukan justru dari dinasnya ya, tapi dari Babin sama Badan Iya, Gizi. dari Babinnya. Terus saya kasih tahu Bapak. Lapor ke dinas. Iya, saya tetap lapor kepada atasan gitu ya. Iya. Bahwa SMA Oke, 10 nanti dapat. saya perdalam gimana hari ini, tapi saya ke Givea dulu. Iya. Givea kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10, berarti kelas 1 SMA ya. Oke, berarti ini baru berapa bulan nih sekolahnya? Baru sekitar 7 bulan, 7 8 bulan bulan. ya? Oke. Nah, gimana Givea tahunnya? Tadi kan Bu Kepala Sekolah bilang justru murid-murid yang lebih tahu dulu gitu. Benar nggak sih? Tahunya Iya. dari mana? Atau ada informasi dari media sosial atau dari mana gitu? Tahunya itu kalau saya dengar dari teman-teman, mungkin teman-teman tuh dapat informasi dari media sosial bahwa akan ada makan bergizi ini kan. Jadi mungkin
mereka nanya sama ibu, Bu, kapan sekolah kita dapat dan kapan kita akan terlaksana. Jadi teman-teman saya juga senang kalau mengetahui, apalagi waktu dikasih tahu sekolah kami berkesempatan menjadi yang pertama untuk SMA. Givia, senangnya kenapa? Karena dapat makannya gratis sehingga tidak perlu keluar uang jajan. Jajannya tetap utuh, uang jajannya tetap utuh, tapi dapat makan siang gratis. Atau senangnya karena faktor apa senangnya? Kami senangnya tuh karena kan selama ini memang dikasih uang jajan, cuman kami jajannya itu sembarangan. Jadi nutrisi dan gizinya itu nggak diatur. Jadi emang jajannya di mana? Nggak apa namanya itu? Ya pokoknya takaran gizinya sembarangan iya. gitu ya. Oke. Nah jadi senangnya karena makanannya bergizi. Bergizi. Oke. Nah, Gizi yang seimbang. Ya, gizinya seimbang jadi. gizinya seimbang. Iya. Oke, baik. Satu kelas ada berapa orang gitu ya? Satu kelas 36 siswa. 36 putra dan putri ya? Iya. Nah, tadi gimana teknisnya? Makan siangnya datang itu gimana teknis makannya? Siapa yang ngambil? Kemudian makannya di mana? Gitu. Pertama-tama pagi tadi kami diabsen dulu sama wali kelas untuk mengetahui siapa aja yang masuk hari ini. Lalu kemudian sebelumnya hari Jumat itu sudah ditunjuk sama wali kelas untuk yang mengambil makanan itu tadi. Jadi tugasnya 5 orang tersebut yang bertanggung jawab mengambil dan mengembalikan tempat tersebut lagi. Oke, jadi ada yang sistem piket ya? Iya. Bu, nanti makan siang ini akan setiap hari ya Bu? Ya, rencananya begitu. Setiap hari sampai hari Jumat. Setiap hari sampai hari Jumat. Iya. Berarti semua siswa yang jumlahnya 800, berapa tadi Bu? 41 orang. 41 orang dapat semuanya? Insya Allah dapat. Kalau ada yang tidak masuk? Yang tidak masuk, Bisa insya Allah kasih anak temennya? masuk. Insya Allah masuk. Itu kan diambil dulu ini datanya sebelum nasi diturunkan. Gitu. Ya, maksudnya kan absen anak dulu diambil katanya tetap gitu. diantar 841. Kita bawa absen dulu, Pak. Absen itu dikasih, semuanya itu nasi mau diturunkan, seperti itu katanya. Oh, seperti Ya. itu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak masuk, Iya. Tapi rata-rata anak masuk deh kayaknya. ya misalnya tidak masuk 1-2 orang, berarti tetap yang diantar yang masuk saja. Yang ada tanda tangannya, katanya seperti itu, anak menandatangani. Oh, oke. Seperti itu. Baik. Oke, Givia. Tadi waktu pertama makan bergizi gratis itu apa aja? Bentuknya seperti apa? Tempat makannya dan isinya. Tempat makannya itu bentuk bulat dan sudah terbagi-bagi sesuai dengan kebutuhan 4 sehat 5 sempurna. Jadi situ sudah ada karbohidratnya nasi, proteinnya, lauknya itu, lalu sudah ada vitamin dari sayur dan buahnya, dan juga tadi dikasih juga tambahannya itu susu. Jadi lengkap 4 sehat 5 sempurna. Oke. Nah, berarti ada nasi. Ada. Jadi karbohidratnya dari nasi ya? Nasi. Tidak ada kentang di situ atau apa Enggak, gitu ya? nasi. Karena orang Indonesia kalau tidak makan nasi belum makan. Belum Bu. makan. Iya. Jadi memang harus nasi. Apalagi Oke. orang sawah ya. Nasinya kalau ukuran cewek nih, ukuran cewek perempuan banyak atau dikit? Pas. Pas. Kalau punya ukuran perempuan makan pas, untuk laki-laki kurang dong Bu berarti. Mungkin ya. Anak zaman sekarang kan makannya juga nggak banyak-banyak, Pak. Enggak pakai. Oke, pas ya. Artinya pokoknya pas ya, tidak cukup gitu ya. Iya. Terus habis nasi apa lagi tadi? Ada lauknya ayam. Ayamnya dimasak apa? Digoreng tapi itu sudah Kasih dibumbu, bumbu. sudah dikasih bumbu. Oke. Gimana rasanya? Pedas, manis? Enak, Enak. gurih. Gurih, terus ada Oke. Sayurnya? sayurnya tumis buncis dan tempe. Oh, ditumis. Iya. Buncis dan tempe. Oke. Terus apa lagi? Buah Buahnya? sama susu. Jeruk. Buahnya Iya, apa? buah jeruk. Oh, buah jeruk. Oke. Terus susunya? Susunya Susu Susu kotak, Susu kemasan kotak, gitu ya? iya. Oke. Itu aja isinya? Ada tutupnya gitu? Iya. Terus waktu makan dikasih waktu gitu 5 menit harus habis gitu? Enggak Bu ya?
20 menit. Dikasih waktu. Yang penting anak itu dibagi pas jam istirahat. Oke, jam istirahatnya jam 20 berapa sih, menit. Bu? Kalau istirahat pertama itu 20 menit. Jadi mudah-mudahan cukup dengan 20 menit anak-anak Oke, makan. istirahat anak SMA ini berapa kali, Bu? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Jam berapa, Bu? Dan berapa lama? Yang pertama itu anak-anak istirahat jam 10.15. 10.15 sampai Ya. Nanti sampai dia di jam 10.35. ya 10.15 sampai 10.35. Dia 20 Artinya menit. kurang lebih. Oke. Setelah itu istirahat kedua. Istirahat kedua itu isoma. Mhm. Itu sekalian anak-anak sholat juga. Kasih waktu 35 menit. Jam Dari jam 12 sampai. sampai jam 12.35 Oke. menit. Berarti itu sekalian. Memang itu jadwalnya, Bu ya? Ya, Setiap hari. Setiap hari. Jam 12 sampai jam 12.30. Ya. 35. Oke. Nah, itu termasuk untuk makan siang, untuk sholat, dan lain ya. sebagainya ya, Iya. di situ ya. Oke, baik. Saya ke Givea lagi. Givea, tadi waktu makan gitu ya, itu gimana? Maksudnya ya biasa-biasa aja, atau senang, atau teman-teman yang lain itu bersemangat gitu ya, atau ya gimana gitu perasaannya? Dapat tumben-tumbennya gitu, bukan tumben ya. Ini program pemerintah yang pertama maksud saya. Pertama yang kemudian dan launching juga di Provinsi Jambi. Gimana perasaannya? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus lihat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Baik, pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Jambi Bicara. Tema kita pelaksanaan MBG atau makan bergizi gratis di Provinsi Jambi yang mulai di launching pada hari ini, yang tadi dilaksanakan di 2 titik, yaitu di Kota Jambi dan di Kabupaten Muara Jambi. Sekarang saya bersama Givea Natali, salah satu siswi dari SMA 10 dan Kepala Sekolah SMA 10 yang tadi juga penerima manfaat, Bu ya, Ya, dari siap, Pak. makan bergizi gratis. Saya ke Givea lagi. Givea, gimana perasaannya? Oke, senang pasti gitu, tapi senangnya senang bagaimana gitu? Heboh atau ya biasa-biasa aja karena cuma makan gitu ya. Kalau dapat handphone gitu kan, wah senang gitu. Dikasih makan siang gratis, heboh juga nggak sih sebenarnya? Seneng banget nggak? Seneng banget pastinya kami teman-teman saya dan teman-teman, karena seperti Ibu bilang tadi, kami yang Ibu bilang tadi kan kami duluan lebih tahu. Kami yang tanya sama Ibu tadi kan, Bu kapan sekolah kita dapat, jadi mereka tuh emang seneng banget dapat Menunggu makan, ya? nunggu makan bergizi ini, karena sudah saya bilang tadi gizinya bisa lebih diatur, Oke. bisa terjaga. Oke, Givea, selama ini teman-teman makan siangnya gimana? Jajannya Givea aja sama teman-teman gimana? Kalau boleh saya tanya, sangunya, uang sakunya Givea berapa satu hari? Kalau misalnya saya tuh makan selalu bawa bekal di rumah karena sudah siapin Oke, sama orang berarti tua. untuk makan siang itu bawa bekal Bawa bekal. setiap hari. Iya. Oke. Kadang-kadang sih jajan kalau Oke. misalnya. Mayoritas teman-teman Givea juga bawa bekal dari rumah atau jajan untuk makan siangnya? Mayoritas bawa bekal semua. Hampir satu kelas bawa bekal. Kadang mereka makan sama-sama bekalnya. Oh, memang diwajibkan, Bu ya? Enggak. Enggak Oh, juga, enggak. teman Dianjurkan? dianjurkan iya. Dianjurkan bekal bawa juga. makan. Lebih higienis mungkin ya gitu. Oh, oke. Artinya selama ini pun tanpa ada makan bergizi gratis, itu teman-teman selalu bawa bekal makan dari rumah. Mayoritas ya? Mayoritas. Bukan jajan di sekolah. Bukan. Tapi kantin ada, Bu? Kantin ada, tapi karena anak ini kan sampai sore Mas, sampai jam 4. Jadi mungkin makannya hanya kalau dibawa biasanya selama ini dari rumah, mungkin sekali makan. Oke. Nah, habis itu mereka kan mungkin minta jajan lagi, Nah, nah, lapar lagi perutnya kan sampai jam 4 soalnya. Ya, oke. Nah, saya mau nanya nih sama Givea. Givea tadi kan istirahat pertama jam Jam 10.15. 15. Oke. Itu biasanya udah jajan belum? Itu jajan yang ringan-ringan kayak Apa aja? roti-roti kecil lah. Itu aja. Oh, itu pokoknya snack lah ya. Iya, snack. Oke, kemudian istirahat lagi jam
12. Nah, itu pasti makan. Ya, makan Udah siang. lapar banget ya, udah Iya. siang ya. Rata-rata juga teman-teman makan siang. Makan siang Umumnya makan siangnya di kelas, di kelas. bareng-bareng. Makan siang mereka itu kadang kalau istirahat kan mencar. Mm-mm. Misalnya di kelas mereka makannya sama-sama jadinya. Mm-mm. Tapi di dalam kelas. Iya, di dalam kelas. Mayoritas di dalam kelas Di dalam gitu ya. kelas semua. Oke, setelah itu nggak ada lagi istirahat ya? Sudah habis langsung belajar, setelah itu pulang. Sampai jam berapa? Sampai jam 3.35. Jam 3.35. Nggak ada jajan break lagi, nggak ada ya? Nggak ada. Nah tadi dengan adanya makan bergizi gratis, berarti nggak bawa bekal lagi dong? Nggak, untuk bekalnya nggak lagi. Nggak lagi. Tapi uang jajan masih? Uang jajan masih. Nggak dikurangi? Nggak. Tergantung lah yang untuk Iya, ditabung juga tergantung. Iya, sebagian ya. sebagian Iya. ditabung. Oke. Orang tua taunya kapan ada makan bergizi gratis? Orang tua tahu waktu kemarin ada sosialisasi tentang pembagian mata pelajaran pilihan. Jadi situ dikasih tahu sama ibu dan juga para ibu wakil yang lainnya. Jadi situ dikasih tahu. Apa respon orang tua? Respon orang tua sih, Kamu cerita nggak sama ibu sama bapak? Manggilnya apa sih? Ayah, mama sama papa. mama sama bapak. Oke. Gimana? Al tuh cerita bakal ada wacana untuk ada makan bergizi gratis. Lalu orang tua bilang kaget kan, bilangnya ternyata itu bukan hanya wacana melainkan dilaksanakan. Nah jadi di situ orang tua bilang ya ikutilah apa yang dikatakan yang dibuat pemerintah, dan juga pasti senang karena uang yang biasa itu bisa kami tabung untuk masuk perguruan tinggi nanti. Oke. Emang cita-citanya mau masuk kampus mana sih? Cita-cita Di mana? inginnya masuk UGM. Oh, oke. Sama ya. UGM. Jadi uangnya yang biasanya untuk makan siang tadi bisa ditabung. dicelengin ya, Celengin ditabung ya, untuk dikit-dikit kuliah. ya. Oke. Mantep. Bagus banget tuh. Baik. Ibu, orang tua tahu juga Bu ya? Ada informasi, ada komunikasi khusus ke orang tua atau ya cukup ke lewat anak dan anak yang mengkomunikasikan ke orang tua? Kebetulan kemarin itu ada pemilihan mapel, jadi orang tua didatangkan ke sekolah. Yang Apa kelas itu 10 pemilihan semuanya. mapel? Iya, pemilihan mata pelajaran. Di kurikulum Merdeka itu kan tidak ada lagi jurusan. Itu ada pemilihan dulu mapel IPA, namanya. IPS, Dulu ada bahasa IPA, gitu ya? IPS, bahasa. Sekarang? Sekarang namanya adalah pemilihan mapel. Nanti arah anak itu kemana? Bakat minat anak itu kemana? Contohnya apa aja Bu? Contohnya, misal anak mau masuk kemana nantinya, misalnya gitu kan, itu sesuai nggak dengan bakatnya, minatnya, kemudian dari orang tuanya bagaimana, gitu. Jadi memang benar-benar kita spesifik itu untuk Contohnya anak-anak apa? kita. Kalau Gevia, peminatannya apa berarti? Kesehatan, pengennya ngambil kesehatan karena di situ sudah ada mata pelajaran kimia, biologi yang mengenai tentang gitu Bu ya? Ya, ilmu. kalau dia mau masuk kedokteran misalnya ya, yang lebih diperkuat itu adalah di biologinya sama kimia. Oh, Gitu. jadi jam biologi dan jam kimia ditambah gitu? Lebih ditambah, lebih dibanyak. Oh gitu memang. model sekarang Bu ya? Iya. Udah Jadi lewat kita zaman kita saya arahkan soalnya. minat anak itu kemana. Oke Bu, Gitu. balik lagi ke MBG. Balik lagi ke MBG. Jadi orang tua memang kebetulan ada Pertemuan dengan orang Pertemuan. tua di saat itu kita sampaikan karena sudah ada minta data ke sekolah ya seperti Babinsa, kemudian juga dari penyedia juga sudah minta data kita. Jadi pada saat itu kita sampaikan ke orang tua. Ini Apa program respon pemerintah. orang tua? Oh sangat antusias mereka, senyum semua. pokoknya Senyum kalau orang yang tua. gratis-gratis itu senang Bu ya. Senang, Oke. senyum dia. Bu, tadi kan ada 841 siswa, iya. siswa. Mohon maaf Bu, ada nggak datanya Bu dari semua itu? Ini termasuk golongan mampu atau golongan yang tidak mampu? Ada, semua data itu di Dapodik itu ada semua. Ada. Dan Berapa kita persen minta Bu datanya. kalau dipersenkan? Kalau dipresentasikan memang ya anak yang menengah ke Di SMA bawah 10 itu iya mungkin bisa lebih dari separuh, 50-50. lebih dari 50 anak yang yang Dia- perlu dia- bantuan gitu ya. Tidak mampu itu dengan bukti apa Bu? Ada KIP,
Itu ada KIP sekolah ya? KIP ya, ada. Kemudian juga ada dari RT, kan ada juga PKH ya. Nah itu dibantu juga oleh pemerintah provinsi seperti Dumisake, itu anak-anak dapat semuanya. Artinya dibantu. kurang lebih 50-50, ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke Ada bawah gitu Bu ya? seperti itu. Nah, berarti semua tadi, mau yang menengah ke atas, mau yang menengah ke bawah, semuanya dapat makan? Semua dapat makanan. Ini adalah program pemerintah untuk pemerataan kepada semua siswa, gitu. Biar anak itu dapat bergizi seimbang semua. Tujuannya adalah mungkin untuk bahwa anak-anak itu nanti kedepannya lebih sehat, mungkin manfaatnya lebih banyak, lebih sehat, utamanya lebih sehat, biar anak itu lebih cerdas nantinya, gitu. Dengan disediakannya makanan ini, gitu ya. Selama ini tanpa ada makan bergizi gratis, kira-kira ada kendala nggak Ibu di persoalan makan siang anak-anak? Sampai sejauh ini memang kendala untuk makan siang itu nggak ada kendala Nggak sih, ada. kan memang Artinya kita punya kantin siswanya juga. bawa dari rumah, Ada di sebagian, kantin juga iya ada, ada penyedia ya. ada, Jadi insya Allah ada. tidak ada pun MBG makan siang. Cuma masalah bergizi tidak bergizinya tadi Bu itu ya. ya. Karena kita itu. ini adalah untuk makanan gizi seimbang, ini tujuannya biar sama rata, anak-anak juga dapat manfaatnya sama gitu Nah, kan saya mau ya. nanya sama Givia, saya penasaran nih. Givia, dia tadi kan makanannya enak ya? Enak. Enak, beneran enak ya? Benar enak. Ibu nyicip nggak sih Bu? Nah, saya melihat GP aja. Tadi Bu, mohon maaf, ngasihnya ngepas Bu ya? Ngepas artinya jumlahnya mahasiswa itu yang absen datang dikasih segitu? Iya. Tidak iya. dikasih lebih? Nah, kalau hari launching yang pertama, kan sebanyak anak, betul anak itu datang. Sebanyak yang kita sampaikan segitu yang ditransfer ke kita. Oke, Ya, jadi gitu pas. aturannya memang ya? Iya, Tidak pas. dikasih lebih sama sekali ya? Enggak. Gurunya tidak dapat juga? Enggak. Nyicip-nyicip gitu? Enggak. Gitu ya? Ini untuk anak soalnya kan. Iya, oke. Dan untuk kita. Kalau yang kamu masak bawa bekal dari rumah, biasanya apa emang? Biasanya. Nasi juga? Nasi juga. Ada lauk juga? Ada. Apa lauknya biasanya? Lauknya biasanya yang dimasak tuh kalau nggak ayam, telur, mie. Oke. Ada sayurnya juga enggak? Kadang bawa, kadang nggak. Tergantung. Oke. Ada bawah buah? Buah juga enggak? Enggak. Enggak pernah. Kalau buah enggak? Enggak. Susu? Susu enggak. Banyak kurangnya. Oke. Ada penelpon masuk, kita sapa dulu. Oke, baik. Artinya kalau di compare gitu ya, sama-sama enak masakan mama atau enak yang tadi? Masakannya sama, rasanya enaknya. Enak sama. Cuma tadi Beda-beda rasa ya. lebih bergizi Ya, ya, bergizinya. karena ada Lengkap. Buah. dan Lengkap, ada ya. susu. Oke, kita sapa dulu ya, telepon masuk ya. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore juga. Ya, dengan Pak Yudi? Ya, betul Mbak. Pak Rizi, terima kasih Bang Rizi. Ya, silakan Pak Yudi Telane. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, dari mana nih Pak Rizi? SMA Ibu, Kepala dari Sekolah. Kepala sekolah atau guru? Ya, Kepala Sekolah SMA 10. Karena nggak ditayangi di TVRI itu namanya. Ya, Kepala Saya nggak bisa nyebutnya dari mana, mau apa yang saya hormati. Ya. Terus adik, ini kalau nggak salah Sipa namanya. Givea. Tolong TVRI itu harus jelas tuh nama adik. Kasih tahu, jadi orang kita mau nanya kan jadi sopan, jadi tidak sopan. Baik. Silakan. Baik ya, baik kita kembali ke laptop ya. Artinya Asta Cita Prabowo ini, ya kita harus dukung ya. Karena memang tingkat orang miskin di Indonesia ini luar biasa, persentase sangat tinggi. Nah, itu hasil survei Pak Prabowo. Nah, pada saat dia mensurvei, dia memberikan makan kepada orang miskin yang tidak sarapan. Jadi tolong kita itu jangan menelan mentah-mentah. Kita harus efisiensi juga. Diberikan pengertian pada orang yang menengah ke atas. Ibu tadi sebutkan ada data. Ada 50 orang miskin. Itu ditanya dia sarapan atau tidak. Kalau yang menengah ke atas pasti sarapan. Saya bisa tanya sama adik ini, pasti dia sarapan kalau dia
mampu orang tuanya. Jadi kalau menurut saya jangan ditelan-telan amat persoalan program ini. Bayangkan kita provinsi ini 80 juta itu 80 ribu mau diberi orang makan. 8 miliar satu hari. Harus efisiensi. Bagi yang menengah ke atas itu, ya dia bawa nasi adik ini bekal. Nah kalau kita lihat dari yang diberi makan itu saya yakin kepada adik ini saya tanya pasti anak orang miskin sama yang kaya itu mungkin sama, makanya ada daging, ada ikan, hari ini besok ayam, ada sayur, ada buah, itu aja buah. Tapi orang miskin kan belum tentu. Nah itu yang harus diberi makan. Kan pengertiannya kata adik tadi karena enak, karena gratis. Coba kalau bayar, tentu protes kan, tidak mungkin enak karena gratis. Jadi tolong kita di Jambi ini harus tegas juga. Prabowo tidak akan marah kalau orang yang mampu sudah dia sarapan bergizi di rumah tidak diberi makan itu dia harus wajib membawa bekal sendiri, tidak masalah. Itu maksud saya kan telan habis-habis. Nah, hanya harapan saya sebenarnya ini harus tepat sasaran. Yang kedua adalah jangan sampai sempat terjadi seperti ada keracunan. Nah, ini harus ada pengawasannya. Di Situbondo itu ada 40 orang. Nah, ketat pengawasannya. Karena ini setiap hari. Jadi ibu juga harus ada dibuat tim sekolah itu untuk mengawasi itu. Jadi saya rasa itu saja, kita tetap dukung ini. Ya mudah-mudahan efisiensinya orang-orang mampu itu juga dapat mengerti. Karena dia juga mungkin orang yang mampu, orang kaya itu enggak dia juga suka dengan makanan yang diberikan itu. Dia lebih dari itu, Bu. Nah, tapi karena dia rame-rame jadi makan juga. Kan gitu. Jadi tolong itu diberikan edukasi yang orang mampu itu dia jadi ngerti. Ya itu saja, mudah-mudahan ya apa yang kita bicarakan ini ya dapat kita laksanakan dengan baik hingga tepat sasaran itu yang diharapkan oleh pemerintah sebenarnya. Sehingga dia terjadi efisiensi tepat guna dan pasaran. Saya rasa demikian, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi di Telanai yang selalu memberikan atensi di dialog kami. Tadi banyak Bu pertanyaan. Pernah enggak Bu nanya anak-anak yang tadi Ibu data tadi itu ditanya, sudah pada sarapan belum gitu. Terus rata-rata jawabnya gimana Bu? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Dialog Jambi Bicara di segmen ketiga ini, dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Mungkin tadi juga Anda merasakan manfaat dari makan bergizi gratis ini. Boleh sharing kepada kami atau juga memberikan pertanyaan maupun kritik dan lain-lain. Saya kembali lagi ke Bu Nova, Kepala Sekolah SMA 10. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Intinya Pak Yudi tadi menyampaikan bahwa yang kaya tidak usah. Sama seperti BBM subsidi gitu Bu ya. Subsidinya kalaupun disubsidi harus tepat sasaran. Kira-kira gitu maksudnya tadi. Termasuk makan siang gratis. Artinya yang cukup, yang kaya ya dirasa tidak perlu dikasih gitu. Dan yang menengah ke bawah yang dikasih. Nah, kira-kira begitu. Apa tanggapan Ibu? Kalau ini kan program pemerintah ya. Kalau program pemerintah kita tetap dukung. Wah, itu pemerintah tujuannya adalah sangat baik. Bahwa semua anak itu sama. Kan gitu ya. Apalagi jadi siswa. Pemerataan. Nah, mungkin sebagian makan, sebagian enggak kan enggak enak juga gitu kan. Kadang-kadang dia sempat juga pendak gitu kan ya. Jadi inilah tujuan pemerintah sangat baik. Dia adalah pemerataan untuk semua siswa yang ada. Gitu. Bu, terkait dengan tadi sarapan gitu ya. Pernah enggak Bu? Ya bukan survei ya nanya gitu ya. Karena anak-anak ini
umumnya sarapan enggak, Bu? Berangkat sekolah itu sarapan enggak? Tidak kalaupun tidaknya itu karena enggak sempat atau enggak mampu. Ya. Gimana, Bu? Yang penting kita menghimbau kepada anak-anak. Kebetulan SMA 10 itu adalah sekolah gerakan sekolah sehat itu ya. Kita pernah himbau kepada anak-anak semuanya bahwa anak-anak itu harus sarapan dari rumah. Kalaupun nggak sempat sarapan dari rumah, kita sarapan bawa ke sekolah, rame-rame makan di sekolah. Itu pernah kita himbau kepada anak-anak Bu, semuanya. mereka masuk jam berapa, Bu? Jam 7. 7. Jam 7 pas. Jam 7 Ya, pas. jam 7 pas anak-anak masuk. Jadi sebelum jam 7 anak-anak itu sudah datang ke sekolah. Itu sudah dibiasakan bangun pagi-pagi. Ya, mungkin kadang-kadang kalau mungkin orang tua agak telat juga bikin makanan, tapi mereka itu diantar siangnya, dititip sama sapam. Gitu. Oke, yang bawa Ya, bekal tadi ya. Yang bawa bekal. Kalaupun tidak bawa bekalnya dari pagi, siangnya orang tua diantar. Bu, berarti biasanya. anak-anak sekolah ini rumahnya dekat-dekat sekolah itu lah, Bu ya. Ya, namanya zonasi itu terutama di sekitar sekolah. Makanya tadi diantar. Diantar. Orang tua yang Nanti berkesempatan di ngantar pos diantar. Satpam, terus anaknya yang Ngambil nanti. Sudah ada namanya. Udah nanti ketuker dinamain gitu kan. Jadi dititip di sapam. Itu Satpam. Iya. Oke. Sekarang saya nanya sama Givea-nya. Givea, setiap berangkat sekolah sarapan dulu nggak? Biasanya harus diwajibkan sarapan karena kan tentunya nggak akan langsung masuk sekolah itu langsung istirahat. Pasti itu nanti ada jam belajarnya. Kalau misalnya nggak sarapan, Tapi selalu sarapan. selalu sarapan karena sarapan. disuruh dibilang orang tua sarapanlah biar fokus belajarnya. Iya. Jadi sarapan dulu, baru nanti misalnya masih lapar makan lagi di istirahat. Oke. Nah, itu kalau Givea. Kalau rata-rata teman-teman Givea sarapan enggak? Rata-rata mereka nggak sarapan dari rumah, makannya di sekolah mereka. Oh, enggak sarapan. Enggak. Karena pernah nanya enggak sih? Saya nggak pernah nanya karena takutnya masalah pribadi. Kira-kira masalahnya tadi ini enggak sarapan karena enggak mampu atau enggak sempat kan beda. Kalau mereka bilang sih nggak bisa sarapan. Nggak sempat. Enggak biasa juga Nggak mungkin. biasa, Ada nggak beberapa biasa. orang yang enggak biasa sarapan. Ya, mungkin Kalau ada anak-anak yang ada tidak. beberapa gitu kan? Mungkin ada. Oke. Seperti kita dulu juga nggak biasa makan sarapan pagi Iya. gitu. Kalau ada ya makan. Ada yang bangun pagi sarapannya langsung ngopi gitu, Bu ya. Iya. Aneh-aneh aja sekarang. Tergantung Oke. lah. Baik. Tadi Pak Yudi bilang, jadi benar-benar enak bukan karena gratis ya, tapi Bukan, karena memang enak. memang enak masakan. Enak. Enak. Oke. Saya ke Ibu lagi, Bu. Tadi kan disampaikan ada beberapa daerah yang keracunan, Iya. gitu-gitu ya. Nah, kalau Ibu nanti gimana, Bu, mengantisipasinya? Apakah pernah didata juga misalnya anak yang alergi atau apa gitu? Gimana? Oh iya, kita data anak-anaknya. Gimana? Kita data. Semua per kelas itu kita data anak-anak. Kita ajukan dulu. Anak-anak yang alergi makanan, kemudian anak-anak yang Diminta sama yang masak itu? Iya, diminta. Atau proaktif dari pihak sekolah? Enggak, diminta. Anak yang alergi. Jadi yang diminta pihak sekolah apa aja, Bu? Selain jumlah anak? Iya, anak-anak yang bermasalah dengan makanan. Makanan apa aja dia bermasalah. Takut nanti keracunan apa dan sebagainya. Jadi diminta dulu yang alergi. Contohnya apa, Bu? Dia mintanya gimana? Mendatanya gimana? Ada kuesionernya diisi atau gimana? Kebetulan kami ada buat tim grup WA. Nah, di situ ada kami kirim jumlah anak-anak yang bermasalah misalnya dengan makanan. Kami kirim lewat WA grup. Oh, jadi Iya. prosesnya si guru nanya ke kelas. Iya, Satu-satu setiap wali nih, kelas, iya. Ya, ada yang alergi enggak atau apa Iya. gitu ditanya. Iya. Givea juga ditanya seperti itu. Iya, wali kelas Disampaikan saya oleh wali kelas. Memang ada ini enggak alergi atau apa gitu enggak? kebetulan Enggak suka ayam misalnya? puji Tuhan Ada kebetulan orang enggak saya- suka ayam. Ada, karena ada bosan kali Pak. Gimana? Ada ditanya emang? Ya, ada ditanya sama wali kelas itu di grup. Dia dibikin namanya, terus alerginya apa itu. Tapi Givea enggak ada alergi. Puji Tuhan nggak ada. Kalau teman-teman yang lain ada enggak? Setahu Givea. Puji Tuhan di grup itu nggak ada semua. Kan ada Sehat-sehat. beberapa, Bu ya. Saya pun punya teman misalnya susu itu dia enggak mau. Iya. Suka susu. Iya. Terus telur gitu kadang enggak gitu ya. Kalau ayam sih mayoritas sih
doyan Kebetulan ya? tadi ada satu dari F4 itu ada anak yang alergi susu kayaknya, mungkin diganti dengan yang lain. Gitu. Yang ganti siapa? Ada Memang disiapin? dari pihaknya tadi ada namanya sekalian. Makanya kan kita sudah laporan itu alergi ini misalnya, alergi susu. Diganti apa Bu? Diganti dengan box yang sama, cuman isinya mungkin berbeda sesuai dengan anak ya. Sebentar Bu, ini menarik ini. Jadi standarnya tadi kan sudah ada. Iya. Nah, kemudian kalau ada yang alergi susu, susunya ya udah nggak usah diminum gitu, atau diganti? Diganti sepertinya, karena boxnya berbeda, ada tulisan satu namanya. boxnya? Iya, semuanya diganti, sepertinya boxnya diganti. Terus isinya apa Bu? Saya kebetulan nggak lihat juga tadi isinya. Karena ini Maksudnya untuk ini Bu, karena dia alergi. katanya gitu. Sebegitunya detailnya mereka gitu maksudnya. Iya. Artinya dengan susu ini karena dia tidak mau, mungkin proteinnya ditambah, atau susunya diganti dengan kedelai atau apa gitu kan Bu? Ya mungkin seperti itu. Tapi tadi boxnya diganti semua, karena sudah ada tulisan namanya. Ditarik Di yang box itu. sudah ada tulisan nama Ada siswanya? kebetulan yang alergi. Oh, Yang alergi ditulis alergi. namanya, karena kita lapor duluan. Mhm. Alergi makanannya apa gitu, nanti ada nama anaknya. Oke. Kita- Saya mau lebih spesifik lagi tadi ke Givea. Jadi tadi Givea yang ambil makanan siapa? Itu pertama kan tiketnya itu sudah ditunjuk itu pengurus kelas, ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Jadi kami tunjuk untuk ngambil makannya, dan itu nanti kami juga yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Jadi ada box-box gitu? Iya, Iya. Satu box isinya 6. isinya 6. 6 dibawa gitu, Iya. terus bagi ke teman-teman, Iya. terus langsung makan bareng di situ. Doa dulu baru makan. Doa dulu. Itu karakter ya, etika ya. Iya, oke. Terus apa respon dari teman-teman? Mayoritas apa? Bilangnya mereka semua bilang enak. Jadi kalau misalnya orang pikir kan makanan sehat itu kan mikirnya nggak enak kan. Nah tapi pemerintah bisa buktiin bahwa makanan sehat itu enak, bukan seperti yang mereka pikirkan. Emang yang dipikirkan gimana maksudnya? Mereka pikir tuh Hambarat apa makanan, gitu? ya makanan rumah sakit yang orang pikir kan rumah sakit itu kan identiknya dengan orang sakit, biar jadi makanannya yang Bubur. biar ya bubur enak. Oh, gitu Terus nggak mikirnya? berasa ya. Jadi ternyata makanan sehat tuh Emang benar-benar Iya. makanan Yang- ini ya. jadi mereka mikir tuh makanan sehat tuh ternyata tidak seperti yang kami bayangkan, bahwa makanan sehat itu juga bisa enak. Oh, pikirannya makan sehat seperti yang di rumah sakit. Ya yang Itu hamba. pikiran mereka. Yang Iya. Tapi Oke. kan makanannya enak, Enak. ya, Oke. enak dan pas ya Pas. untuk semua. Oke, gitu. baik. Ibu, untuk menu-menu Senin sampai Jumat itu bisa milih, ada request, atau kita nggak tahu, pokoknya ya itu yang kita datang, itu yang di Menu-menu itu mereka yang ngatur. Ya mungkin bervariasi lah setiap hari. Ya. Nah, mungkin itu aja, kalau ayam nggak mungkin ayam terus ya gitu ya. Pasti bervariasi itu. Mungkin kalau ayam pun dimasaknya beda. Oh, gitu. beda pasti gitu ya. Hari ini mungkin misalnya ayam bumbu, nah mungkin besok ayam gulai, besok lagi ayam sambal, gitu, Ibu, bisa jadi. Ibu, jadi komunikasinya dengan siapa Bu program ini? Kita dengan tim penyelenggara itu ada kan ada ketuanya juga, tapi mereka buat Siapa, satu Bu? organisasi. Bukan dari pemerintah provinsi? Kayaknya Atau tim, perwakilan dari Badan Gizi tadi? iya dari Badan Gizi, Yakin seperti Ibu? itu. Iya dari Badan Gizi ya, iya benar, iya. Iya, maksudnya itu siapa yang bertanggung jawab gitu, maksudnya Iya. kan di sini gitu kan Bu. Iya, Jadi dari Badan Gizi Bu ya? iya dari Badan Gizi. Bukan dari Ada dinas perwakilannya. provinsi. Enggak, ada perwakilannya di sini. Terus Jadi tadi dia- kan Ibu sampaikan ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Itu hanya di awal-awal mendata, terus setelah itu tidak ada lagi atau gimana? Itu tergantung mereka. Kalau mereka datang ya kita siap terima mereka. Artinya Gitu. setelah itu koordinasi tidak pernah dengan dari pihak TNI atau dari Polri? Enggak ada. Langsung Yang kita dari- koordinasi dengan masalah makanan itu langsung dengan badan penyelenggara tadi, Oke. Badan Gizi. Oke, dari Badan Gizi. Iya. Baik. Ibu pernah nanya enggak Bu, pengawasan makanannya seperti apa? Ibu jangan sampai kan ini banyak orang, ada beberapa daerah yang bermasalah ada keracunan dan lain-lain gitu kan. Kita kan mengantisipasi Bu ya, Iya. supaya hal-hal seperti tidak terjadi. Iya. Ibu pernah nanya enggak sama si
Ibu bilang tadi Bu perwakilan atau apa? Ada penyelenggaranya ya. Penyelenggara. Ya dari Badan Gizi ya. Itu masaknya di mana? Iya, pernah saya tanya, dekat kok Bu dari sini, biar makanannya lebih masih hangat-hangat, cepat sampai ke kita kan gitu. Di Di mana, Pematang Bu? Sulur, tempatnya di Pematang Di Sulur. Pematang Lusul. Iya, Terus pengawasannya gimana atau apa gitu? Pernah iya. nanya? Itu kan sudah ada tim juga yang yang mensurveinya ke sana. Itu memang sudah higienis, dia sudah sesuai dengan Badan Gizi Nasional. Artinya Ibu juga enggak pernah diajak atau ingin ke sana gitu sewaktu-waktu Bu lihat Mungkin insya Allah tempat nanti masaknya gitu. bisa kita berkunjung ke sana insya Allah. Karena dekat juga Pak dari sekolah. Itu maksudnya Iya, kan insya Allah. Ibu membawai semua anak-anak nih banyak Iya, gitu kan. iya. Meskipun udah yakin kira-kira penasaran nih mana sih tempat masaknya gitu. Iya, tapi tempat masak ditunjuki di depan BLK gitu. Pokoknya daerahnya Pematang Sulur, dekat dari SMA 10. Jadi suatu waktu nanti kita bisa berkunjung ke sana deh. Gitu. Kita Karena lihat. program ini kan sebenarnya positif Bu ya. Artinya memang ekonomi bergeliat kan di situ. Ada masyarakat mungkin yang masak, kemudian sayur, mayur, ikan apa segala macam. Berarti kan uang juga beredar di lingkungan situ sehingga ekonomi di daerah kan ikut terbantu gitu. Oke, baik. Ke Givea lagi. Givea tadi ada yang tidak habis enggak? Ada yang tidak habis enggak makannya? Udah semua. Habis semua. Tinggal tulang-tulang. Iya. Emang itu. Habis semua. Habis semua makannya. Iya. Nggak ada sisa sedikit pun. Oke. Setelah selesai makan terus dicuci atau dikembaliin gitu aja, ditutup lagi di Sampahnya tempat- kami buang, lalu kami siram pakai air. Dan langsung setelah itu kami pulangkan kembali. Keadaan bersih ya. Iya, dalam keadaan bersih. semua. bersih dalam arti bukan dicuci tapi ya, bukan bersih dicuci atau bersih dicuci. Dicuci pakai air ya? Oh iya, bukan Ya. pakai sabun kan Iya. Bu, Ya, pakai air. pakai air aja. Iya. Oh oke. Artinya bukan kita yang mencuci bersih pakai sabun kondisi bersih, berarti mereka juga bakal mencuci Iya. lagi kan gitu. Bu? Diulang Kira-kira lagi. begitu. Diulang lagi. Oke, Givea. Givea nanti kalau misalnya nih bisa request gitu ya, pengennya pengennya apa? Kalau saya sih sesuai dengan pemerintah kan pasti sudah tahu nih gizi yang sesuai dan seimbang. Dan jadi saya yakin sama gizi yang telah diatur itu. Pokoknya apa yang rezeki Disediakan. hari itu yang Itulah. disediakan itu Itu yang rezekinya makan. dan itu yang Iya, dimakan. iya. Luar biasa murid-murid Ibu nih. Ini anak cerdas soalnya. Iya. Ini wakil OSIS juga. Kebetulan. Baik. Oke. Ibu pernah berkonsultasi enggak dengan tim itu? Nanya-nanya. Jadi yang bergizi itu yang gimana gitu maksudnya? Apa maksud dengan kata bergizi itu yang ayam 4 sehat 5 sempurna itu atau ada maksud tertentu dari itu? Ya, untuk saat ini memang saya belum ada bertanya sampai di sana karena sudah ada bidang-bidangnya yang Gizi Nasional juga sudah menguji dan sebagainya. Jadi wilayahnya mereka. Gitu. Oke. Saya percaya aja dan yakin bahwa yang dikatakan gizi seimbang itu yakin sudah ada terbentuk di dalamnya semua. Sudah cukup. Oke, baik. Sekali lagi Bu, berarti besok ini lagi Bu ya, menerima lagi ya. Iya, insya Allah. Oke, senang ya. Gitu ya? Senang kalau bisa untuk seterusnya. Ya. Baik, kita sudah dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Masih ada satu segmen lagi di Jambi Bicara. Kita berada di penghujung Jambi Bicara sore ini, pemirsa. Pelaksanaan MBG makan bergizi gratis di Provinsi Jambi yang hari ini mulai di launching oleh pemerintah dan di Kota Jambi dan di Kabupaten Muara Jambi. Salah satunya tadi di SMAN 10 Kota Jambi. Sudah banyak yang kita perbincangkan terkait makan bergizi gratis ini. Yang jelas setiap hari Bu ya, Senin sampai Jumat nanti bakalan menerima manfaat ini. Saya ke Givea, penutup apa yang ingin Givea sampaikan ke pemerintah? Cuma terima kasih mungkin atau apa? Saya ingin berterima kasih kepada pemerintah atas programnya yang telah
terlaksana, yaitu makan bergizi ini, karena program ini dapat membantu kami para siswa untuk tetap sehat dan juga tetap berprestasi, karena dari makanan sehat tersebut kami juga bisa nutrisinya bagus, jadi bisa fokus pada pembelajaran. Oke, terima kasih Gev ya. Ibu Nova, terakhir apa yang ingin disampaikan ke siswa, mungkin masyarakat, juga ke pemerintah, ucapan terima kasih. Iya. Di sini saya berterima kasih banyak kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo, kemudian Bapak Gubernur, dan Wali Kota, kemudian juga semua tim yang terlibat di dalam kegiatan makan bergizi gratis ini, yang telah meluangkan tenaga, pikiran, uang, dan sebagainya, yang telah mensukseskan anak-anak bangsa untuk bisa bermakan gizi gratis di sekolah. Semoga harapan kita ini dapat terwujud dengan baik, bahwa ini kalau bisa untuk seterusnya untuk bisa membantu anak-anak bangsa. Harapannya juga bahwa anak-anak bangsa ini adalah anak-anak kita semua yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa nantinya. Dengan adanya makan bergizi gratis ini, kita berharap anak-anak itu bisa makan sehat, kemudian makan seimbang, karena di sana semuanya sudah tercukupi, yaitu ada buahnya, ada karbohidratnya, kemudian juga ada susunya, kemudian ada sayurnya, kemudian semuanya lengkap di dalam. Mudah-mudahan ke depannya kita berharap banyak program ini akan berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga anak-anak bangsa Indonesia semuanya bisa mendapatkan makan bergizi ini. Dan juga kedepannya anak-anak ini adalah anak-anak harapan bangsa kita semua, sehat dan higienis. Jadi bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik. Mungkin begitu. Terima kasih sekali lagi Bu Nova Deswita, Oke. Kepala Sekolah SMAN 10, dan Givia Natali, Wakil Ketua OSIS. Iya. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI dan memberikan banyak informasi bagi masyarakat. Demikian tadi dialog kita, pemirsa, pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.